Bayangkan kita kembali ke masa lalu, tepatnya ke Pulau Jawa pada abad ke-17. Pulau ini adalah pusat peradaban yang kaya. Namun, Jawa saat itu belum menjadi satu kesatuan. Kekuasaan terbagi menjadi 3 kekuatan besar. Di tengah berdiri kokoh Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berbasis di pedalaman. Kekuatannya berasal dari tanah pertanian yang subur. Rajanya memegang kendali atas hasil bumi dan rakyatnya. Mataram adalah kekuatan agraris yang besar dan kuat. Mereka punya visi yang jelas tentang masa depan Jawa. Di ujung timur Jawa ada Surabaya. Surabaya bukan sekadar kota. Ia adalah sebuah federasi kota-kota pesisir yang kuat. Kekuatannya bukan dari sawah, melainkan dari lautan. Surabaya adalah pusat perdagangan maritim yang ramai. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia datang dan pergi. Ekonomi mereka sangat maju dan dinamis. Mereka punya armada laut yang tangguh untuk melindungi jalur dagang. Surabaya adalah simbol kemakmuran pesisir. Mereka bangga dengan kemandirian dan kekuatan mereka. Lalu di ujung barat ada Kesultanan Banten. Seperti Surabaya, Banten adalah penguasa lautan. Pelabuhannya adalah salah satu yang tersibuk di Asia Tenggara. Lada dari Banten terkenal di seluruh dunia. Kekuatan Banten tidak hanya dari ekonomi. Mereka juga punya hubungan diplomasi yang luas, termasuk dengan kekuatan Eropa seperti Belanda. Banten menjadi gerbang utama Jawa ke dunia luar. Mereka adalah kekuatan maritim yang kosmopolitan dan sulit ditaklukkan. Di tengah 3 kekuatan ini ada semangat lain yang menyebar, semangat penyebaran agama Islam. Para ulama dan wali menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Jawa. Agama menjadi identitas penting. Ia menyatukan banyak orang, tetapi juga bisa menjadi alasan konflik. Setiap kerajaan merasa punya tanggung jawab untuk menyebarkan Islam versi mereka. Kondisi ini membuat situasi politik di Jawa menjadi sangat dinamis. Penuh dengan persaingan, ambisi, dan juga potensi perang besar untuk menyatukan semuanya. Di tengah panggung Jawa yang terbelah, muncullah seorang tokoh. Namanya Sultan Agung Hanyakrakkusuma. Ia naik takhta Mataram pada tahun 1613. Sejak muda, ia bukanlah pemimpin biasa. Matanya menatap jauh ke depan. Ia tidak puas hanya menjadi raja di pedalaman. Visinya jauh lebih besar dari itu. Ia bermimpi tentang sebuah Jawa yang bersatu. Satu pulau, di bawah satu panji. Panji Kerajaan Mataram. Ambisinya membara seperti api, siap melahap semua penghalang di depannya. Sultan Agung bukan hanya seorang pemimpi. Ia adalah seorang strategis yang ulung. Ia juga seorang pemimpin yang dihormati rakyatnya. Ia percaya bahwa kekuatan Mataram ada pada tanah dan rakyat. Ia memperkuat sektor pertanian. Ia membangun pasukan yang besar dan disiplin. Baginya, menyatakan perang bukan sekadar untuk merebut wilayah. Perang adalah cara untuk mewujudkan sebuah ideologi. Ideologi Jawa yang agung, berdaulat, dan mandiri. Bebas dari perpecahan internal yang melemahkan. Selain menyatukan kerajaan-kerajaan lokal, Sultan Agung punya musuh lain. Musuh yang datang dari seberang lautan. Mereka adalah para pedagang Eropa, terutama VOC Belanda. Ia melihat mereka bukan sekadar mitra dagang. Ia melihat mereka sebagai ancaman. Ancaman bagi kedaulatan Jawa. Kehadiran mereka di Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta membuatnya resah. Oleh karena itu, Sultan Agung menjadi simbol perlawanan. Perlawanan terhadap kekuatan asing yang ingin mencampuri urusan Jawa. Ia adalah benteng pertama melawan kolonialisme. Maka dimulailah sebuah kampanye militer besar-besaran. Sultan Agung mengarahkan pasukannya ke timur dan ke barat. Tujuannya jelas menaklukkan semua kekuatan yang menolak tunduk. Ia tidak ragu menggunakan segala cara. Diplomasi, politik, hingga kekuatan militer. Baginya, ini bukan sekadar perang penaklukan. Ini adalah perang suci. Sebuah jihad untuk menyatakan kebesaran Mataram. Sebuah perjuangan untuk mewujudkan impiannya Jawa Raya yang bersatu kepemimpinannya. Target pertama Sultan Agung adalah Surabaya. Mengapa Surabaya? Karena Surabaya adalah duri dalam daging. Sebagai pusat perdagangan maritim yang kaya, Surabaya punya pengaruh besar. Kota-kota pesisir lainnya seperti Gresik, Tuban, dan Pasuruan berada di bawah aliansinya. Selama Surabaya masih berdiri tegak, impian Sultan Agung untuk menguasai seluruh pesisir utara tidak akan terwujud. Menaklukkan Surabaya adalah sebuah keharusan. Ini adalah ujian pertama bagi ambisi besar Mataram. Perang melawan Surabaya bukanlah perkara mudah. Surabaya bukan kota biasa. Ia dilindungi oleh benteng-benteng yang kokoh. Kanal-kanal besar mengelilingi kota, berfungsi sebagai parit pertahanan alami. Rakyatnya dikenal pemberani dan punya semangat juang yang tinggi.
Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Surabaya juga punya armada laut yang kuat. Mereka bisa dengan mudah mendatangkan bantuan dan pasokan dari laut. Ini adalah pertarungan antara gajah yaitu Mataram dan buaya yaitu Surabaya. Pertarungan dua kekuatan raksasa. Serangan pertama Mataram dimulai sekitar tahun 1614. Gelombang serangan terus datang silih berganti. Puluhan ribu prajurit Mataram dikerahkan. Namun, pertahanan Surabaya terlalu kuat. Pasukan Mataram berkali-kali berhasil dipukul mundur. Perang ini berlangsung bertahun-tahun. Bukan hanya perang fisik, tapi juga perang mental. Sultan Agung sadar menaklukkan Surabaya dengan serangan frontal saja tidak akan cukup. Ia butuh strategi yang lebih cerdas. Strategi yang bisa melumpuhkan Surabaya dari dalam. Konflik ini memakan banyak korban jiwa dan harta. Ekonomi di sepanjang pesisir utara menjadi lumpuh. Perdagangan terhenti. Sawah-sawah di sekitar medan perang hancur. Rakyat menderita kelaparan dan penyakit. Namun Sultan Agung tidak pernah mundur. Baginya, harga yang harus dibayar sepadan dengan tujuannya. Kegigihannya menunjukkan betapa besar keinginannya untuk melihat Jawa bersatu. Ia siap mengorbankan apa saja demi visi tersebut. Perang melawan Surabaya menjadi legenda tentang keteguhan hati seorang raja. Sultan Agung tahu ia harus mengubah taktik. Menyerang benteng Surabaya secara langsung adalah bunuh diri. Maka ia menerapkan strategi pengepungan total. Tujuannya bukan lagi menghancurkan tembok benteng. Tujuannya adalah menghancurkan semangat dan daya tahan Surabaya. Pertama, ia menaklukkan semua sekutu Surabaya. Kota-kota seperti Gresik, Pasuruan, dan Madura direbut satu persatu. Surabaya kini terkepung. Terisolasi dari dunia luar, tidak ada lagi bantuan yang bisa datang. Setelah Surabaya terkepung dari darat, Sultan Agung melancarkan serangan ekonomi. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar lumbung-lumbung padi di sekitar Surabaya. Sawah-sawah dirusak. Semua sumber makanan dari darat diputus total. Rakyat Surabaya mulai merasakan kelaparan. Mataram juga membangun armada kecil untuk memblokade pelabuhan. Meskipun tidak sekuat armada Surabaya, blokade ini cukup untuk mengganggu jalur pasokan dari laut. Surabaya perlahan-lahan mulai kehabisan napas. Puncak dari strategi Sultan Agung adalah sesuatu yang jenius sekaligus kejam. Ia melihat Sungai Brantas. Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi Surabaya, sumber air minum dan irigasi. Sultan Agung memerintahkan pasukannya untuk membendung aliran sungai. Aliran Sungai Brantas diblokkan. Akibatnya, kota Surabaya memiliki krisis air bersih yang parah. Wabah penyakit mulai menyebar dengan cepat. Kelaparan dan penyakit menjadi senjata Mataram yang paling mematikan. Kondisi di dalam kota Surabaya menjadi sangat mengerikan. Rakyat kelaparan, kehausan, dan terserang penyakit. Pertahanan mereka mulai runtuh dari dalam. Semangat juang yang dulu membara kini padam. Mereka tidak lagi berperang melawan tentara Mataram. Mereka berperang melawan kematian yang tak terlihat. Strategi Sultan Agung berhasil. Ia tidak mengalahkan Surabaya dengan pedang dan tombak. Setelah bertahun-tahun dikepung, diblokade, dan dilumpuhkan, Surabaya akhirnya mencapai titik batasnya. Para pemimpin kota melihat rakyatnya mati setiap hari, bukan karena senjata, tetapi karena kelaparan dan penyakit. Mereka sadar, perlawanan lebih lanjut hanya akan membawa kehancuran total. Tidak ada lagi harapan. Pada tahun 1625, setelah lebih dari 1 dekade perlawanan, Surabaya akhirnya menyerah. Para pangeran dan adipati Surabaya keluar dari benteng mereka. Mereka berjalan menuju kemah Sultan Agung untuk menyatakan takluk. Penaklukan Surabaya menjadi momen yang sangat penting. Ini adalah kemenangan terbesar Mataram. Seluruh pesisir timur dan tengah Jawa kini berada di bawah kendali Sultan Agung. Kekuatan maritim terbesar di Jawa telah ditundukkan oleh kekuatan agraris dari pedalaman. Berita ini menyebar ke seluruh Nusantara. Nama Sultan Agung semakin disegani sekaligus ditakuti. Ia membuktikan bahwa tidak ada kekuatan di Jawa yang bisa menandingi ambisi dan kekuatan militernya. Impiannya untuk menyatukan Jawa semakin dekat menjadi kenyataan. Bagi Surabaya, kekalahan ini adalah sebuah tragedi. Kemandirian dan kemakmuran yang mereka banggakan selama berabad-abad telah sirna. Mereka kini menjadi bagian dari kekuasaan Mataram. Pelabuhan mereka tidak lagi sebebas dulu. Semua kebijakan harus mendapat persetujuan dari pusat kekuasaan di pedalaman. Namun Sultan Agung tidak menghancurkan Surabaya sepenuhnya.
Ia tahu bahwa ia membutuhkan kekuatan ekonomi Surabaya. Ia hanya ingin memastikan kota itu tunduk dan setia kepadanya. Kemenangan ini memberikan dampak psikologis yang luar biasa. Kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Jawa tidak lagi berani melawan. Mereka memilih untuk tunduk secara sukarela. Sultan Agung telah membuktikan bahwa perlawanan terhadap Mataram adalah sia-sia. Dengan takluknya Surabaya, Sultan Agung kini bisa mengalihkan perhatiannya. Ia menatap ke arah barat. Di sana masih ada satu kekuatan besar yang belum tunduk, Kesultanan Banten. Tantangan berikutnya telah menanti sang raja. Setelah sukses di timur, Sultan Agung mengarahkan pandangannya ke barat. Targetnya adalah Kesultanan Banten. Banten adalah kekuatan besar yang berbeda. Jika Surabaya adalah pusat perdagangan regional, Banten adalah gerbang internasional. Pelabuhannya menjadi pusat perdagangan lada yang vital bagi pasar dunia. Banten punya hubungan yang kuat dengan banyak negara, termasuk dengan Inggris, Denmark, dan yang paling penting VOC Belanda yang bermarkas di Batavia, tepat di sebelah Banten. Menaklukkan Banten berarti menguasai seluruh Jawa. Namun menaklukkan Banten terbukti jauh lebih sulit. Banten adalah kekuatan maritim yang sangat berpengalaman. Armada laut mereka tangguh, benteng mereka kuat, letak geografisnya juga menguntungkan Banten. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan bantuan dan pasokan dari laut. Selain itu, Banten punya sekutu yang kuat dan licik. Belanda melihat Mataram sebagai ancaman besar bagi kepentingan dagang mereka. Mereka tidak ingin seluruh Jawa dikuasai oleh satu raja yang kuat seperti Sultan Agung. Mataram melancarkan beberapa kali serangan besar ke Banten dan Batavia. Serangan-serangan ini melibatkan puluhan ribu prajurit. Namun, setiap serangan selalu berakhir dengan kegagalan. Jarak yang jauh dari pusat Mataram menjadi masalah besar. Jalur logistik pasukan Mataram sangat panjang dan rentan diserang. Pasukan seringkali kelelahan dan kekurangan makanan bahkan sebelum tiba di medan perang. Banten dan VOC memanfaatkan kelemahan ini dengan baik. Mereka menggunakan taktik gerilya dan mengganggu jalur pasokan Mataram. Dukungan VOC kepada Banten menjadi faktor penentu. Belanda menyediakan senjata modern seperti meriam dan senapan. Mereka juga memberikan saran strategi militer. Armada laut VOC membantu Banten mengamankan pesisir. Gabungan kekuatan Banten dan VOC menjadi tembok yang tidak bisa ditembus oleh pasukan Mataram. Sultan Agung yang terbiasa menang di darat harus menghadapi kenyataan pahit. Kekuatan agrarisnya tidak cukup mengalahkan aliansi maritim yang didukung teknologi Eropa. Banten tetap merdeka. Perang besar yang dilancarkan Sultan Agung pada dasarnya adalah sebuah benturan. Benturan antara dua model peradaban yang berbeda di Jawa. Di satu sisi, ada Mataram, kerajaan agraris yang berbasis di pedalaman. Kekuatannya bersumber dari tanah yang subur, jumlah penduduk yang besar, dan sistem feodal yang terpusat. Raja adalah pusat segalanya. Kehidupan diatur oleh tradisi, musim tanam, dan hierarki yang kaku. Visi Mataram adalah kesatuan yang homogen, di mana semua tunduk pada satu pusat kekuasaan. Di sisi lain ada kekuatan pesisir seperti Surabaya dan Banten. Mereka adalah peradaban maritim. Kekuatan mereka tidak datang dari tanah tetapi dari laut dan perdagangan. Masyarakat mereka lebih terbuka dan dinamis. Mereka terbiasa berinteraksi dengan berbagai bangsa dan budaya. Ekonomi mereka didasarkan pada pasar bebas dan keuntungan. Visi mereka adalah kemandirian dan koneksi global. Mereka tidak ingin diatur oleh kekuatan dari pedalaman yang tidak memahami dunia mereka. Konflik ini adalah pertarungan ideologi. Mataram ingin memaksakan model agrarisnya ke seluruh Jawa. Mereka ingin mengontrol pelabuhan dan perdagangan untuk membiayai kerajaan mereka. Sementara itu, kota-kota pesisir berjuang untuk mempertahankan otonomi mereka. Mereka percaya bahwa kemakmuran datang dari kebebasan berdagang, bukan dari kontrol pusat. Ini adalah pertanyaan fundamental tentang bagaimana seharusnya Jawa diatur. Apakah sebagai kerajaan agraris yang tertutup atau sebagai federasi maritim yang terbuka? Pada akhirnya, tidak ada pemenang mutlak dalam benturan ini. Mataram berhasil menaklukkan Surabaya, membuktikan bahwa kekuatan darat bisa melumpuhkan kekuatan laut jika strateginya tepat. Namun, Mataram gagal menaklukkan Banten, yang menunjukkan bahwa aliansi maritim dengan kekuatan asing bisa menjadi sangat tangguh. Kegagalan ini meninggalkan luka dalam sejarah Jawa. Pulau ini tetap terbelah. Kekuatan pedalaman dan kekuatan pesisir terus bersaing, sebuah dinamika yang akan terus berlanjut hingga berabad-abad kemudian.
Meskipun Sultan Agung gagal menyatukan seluruh Jawa secara fisik, perang besar yang ia kobarkan meninggalkan warisan yang sangat mendalam. Warisan terbesarnya adalah sebuah gagasan, sebuah impian tentang Jawa yang bersatu. Sebelum Sultan Agung, mungkin tidak ada raja yang punya ambisi dan visi sebesar dirinya. Ia adalah orang pertama yang hampir berhasil menyatukan seluruh pulau di bawah satu komando. Impian ini tidak mati bersamanya. Ia terus hidup dalam benak generasi-generasi berikutnya. Warisan penting lainnya adalah semangat anti-kolonialisme. Sultan Agung adalah salah satu pemimpin Nusantara pertama yang melihat VOC bukan sebagai mitra, tetapi sebagai ancaman. Ia secara terang-terangan menyatakan perang terhadap mereka. Kegagalannya menaklukkan Batavia tidak mengurangi arti perjuangannya. Ia menanamkan benih perlawanan terhadap dominasi asing. Semangat ini menjadi inspirasi bagi para pahlawan kemerdekaan Indonesia berabad-abad kemudian. Sultan Agung adalah ikon perlawanan pribumi. Perang ini juga meninggalkan warisan budaya. Di masa pemerintahannya, Sultan Agung melakukan reformasi besar-besaran. Ia menciptakan kalender Jawa, sebuah sistem penanggalan unik yang menggabungkan kalender Saka Hindu dan kalender Hijriah Islam. Ia juga menetapkan standar bahasa sastra dan etiket keraton yang dikenal sebagai kebudayaan Mataram. Budaya ini kemudian menyebar dan memengaruhi banyak daerah di Jawa. Warisan budayanya sama kuatnya dengan warisan politik dan militernya. Tentu ada juga warisan yang kelam. Perang ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Ratusan ribu nyawa melayang, ekonomi hancur, trauma kolektif akibat kekejaman perang membekas dalam ingatan masyarakat. Sentralisasi kekuasaan yang ia lakukan juga terkadang dilakukan dengan cara yang keras dan tanpa kompromi. Namun, semua itu adalah bagian dari sebuah proses besar. Sebuah upaya ambisius untuk membentuk sebuah entitas baru dari kepingan-kepingan kerajaan yang saling bersaing di tanah Jawa. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat. Ia dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja di Imogiri, sebuah bukit yang ia pilih sendiri. Ia meninggal dengan satu penyesalan besar. Impiannya untuk menyatukan seluruh Jawa belum sepenuhnya terwujud. Banten di ujung barat masih berdiri merdeka. Batavia, markas VOC, masih kokoh di pesisir utara. Ia berhasil menaklukkan sebagian besar Jawa, tetapi tidak seluruhnya. Sang raja yang agung itu akhirnya harus mengakui batas kemampuannya sebagai manusia. Setelah kematiannya, kerajaan Mataram perlahan-lahan mulai melemah. Para penggantinya tidak memiliki visi, karisma, dan kekuatan yang sama dengannya. Mereka lebih sering terlibat dalam konflik internal perebutan takhta. Kondisi ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh VOC. Belanda mulai ikut campur dalam urusan internal Mataram. Mereka mendukung satu pangeran melawan pangeran lainnya. Sedikit demi sedikit, mereka menggerogoti kedaulatan Mataram yang telah dibangun dengan susah payah oleh Sultan Agung. Pada akhirnya, Mataram terpecah belah. Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 secara resmi membagi Mataram menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Ironisnya, kerajaan yang didirikan untuk menyatukan Jawa justru berakhir dengan perpecahan akibat campur tangan asing. Impian besar Sultan Agung seolah-olah runtuh. Jawa tidak bersatu di bawah Panji Mataram, melainkan terkotak-kotak di bawah kendali kolonial Belanda. Ini adalah akhir yang tragis dari sebuah visi yang besar. Namun apakah Sultan Agung benar-benar gagal? Mungkin tidak. Secara fisik, kerajaannya terpecah. Namun warisan gagasannya tidak pernah padam. Cita-cita tentang Jawa yang bersatu, berdaulat, dan bebas dari dominasi asing terus menyala. Semangatnya menjadi api bagi perjuangan di masa depan. Sultan Agung mungkin telah tiada, tetapi amukan Mataram yang ia pimpin menjadi sebuah babak penting dalam sejarah. Sebuah kisah tentang ambisi, perjuangan, dan impian abadi di bawah langit Jawa.